Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Eh, Sebelum lanjut, suara oke, Ustaz? Oke, Seth. Oke, ada ya. Oke. Ya, kira-kira seginilah ya. Saya nggak pakai mic soalnya. Eh, Alhamdulillah, teman-teman, saudara-saudaraku semuanya, alhamdulillah kita tentu bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada Jumat sore ini di waktu mustajab ini kalau kita berdoa, di mana doa-doa kita dikabulkan, maka tentu kita menggunakan waktu sebaik mungkin ini, tidak hanya waktu mustajabnya, tapi kita malah sekarang bermajlis dalam sebuah majlis ilmu sekalipun online. Maka semoga niat kita talabul ilmi pada sore hari ini Allah ridho, Allah catat pahala, dan juga termasuk doa-doa yang kita sertakan di sepanjang majelis ini sampai dengan nanti maghrib, insya Allah juga Allah ridho, Allah kabulkan semua doa-doa saudara semuanya ya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah utusan Allah yang dikirim kepada kita untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini, tidak hanya untuk umat Islam saja tapi seluruh umat di muka bumi ini, di mana kita khususnya kita sebagai yang muslim, kalau kita mencontoh apa yang beliau lakukan, beliau ucapkan, beliau jadikan sikap, maka yang kita lakukan itu benar dan insya Allah tercatat sebagai pahala juga. Dan tentu pula di dunia ini kalau kita meneladani beliau, maka itu kelak insya Allah menjadi hujah kita sebagai pengikutnya dia yaumul akhir nanti, dan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Uh, Ustaz Agus dan Bapak Ibu semuanya, ini judulnya menjadi Muslim negarawan ya, Ustaz ya. Nah, saya izin minta izin untuk waktunya kurang lebih ya mungkin ya 20 menit, nanti sisanya bisa untuk diskusi gitu ya Ustaz ya. Enggak sih. Saya memang tidak menyiapkan PowerPoint atau presentasi, tapi harapan saya tidak mengurangi kehebatan kita untuk bisa saling belajar pada sore hari ini ya. Nah, eh, menjadi Muslim negarawan, kalau boleh saya memaknai tema kita pada sore hari ini, sebenarnya kalau kita sebut dengan negarawan itu relate-nya umumnya pasti akan selalu terkait dengan politik ya. Ya, karena ya negara itu sendiri adalah entitas politik seperti yang kita kenal secara umum sampai dengan sekarang ini ya. Dan negarawan maka tentunya adalah orang yang berkiprah dalam dunia politik. Nah, eh, tetapi saya ingin, ya harapan saya sore ini saya ingin sharing sekaligus berbagi gagasan bagaimana kita menempatkan diri kita sebagai Muslim sekaligus juga sebagai negarawan. Ya, tentu kita perlu mendefinisikan negarawan itu seperti apa terlebih dahulu ya, supaya kita tahu apa tujuan kita ini berbicara atau membahas pada sore hari ini. Ya. Bisa jadi kalau kita mengambil pengertian negarawan, maka definisinya mungkin bisa banyak sekali, ya, bisa banyak sekali. Ya. Tetapi dari apa yang saya pelajari, dari apa yang saya tekuni, terutama sejak 3 tahun terakhir ini setelah mundur dari DPR ya, dari Senayan, itu saya memahami ternyata seorang Muslim itu eh, sebenarnya sejatinya itu dicetak, dididik, dibentuk memang dari sononya istilahnya itu jadi negarawan. Jadi pemimpin, jadi orang yang memiliki ilmu, memiliki sikap, sekaligus juga memiliki wisdom atau kebijaksanaan. Nah, tentu ketika kita akan memahami Muslim yang negarawan ini akan sangat berbeda kalau kita memahami politiknya itu seperti pemahaman politik yang mungkin sering kita ketahui. Ya. Dulu saya ingat sekali, dulu ketika saya kuliah, karena saya kuliah dulu di psikologi M ya, itu kalau salah satu definisi politik, ya entah mungkin sekarang dipelajari atau tidak ya, tapi cukup populer ini definisi politiknya, itu dipahami oleh banyak orang itu politics is who gets what, when and how.
Jadi politik itu soal siapa, dapat apa, dan entah bagaimana caranya. Kalau bahasa Jawanya mungkin buh piye carane gitu lah. Jadi siapa, dapat apa, kapan, dan bagaimana caranya. Who gets what, when, and how. Itu adalah pengertian politik yang cukup ringkas, tapi sekaligus juga menggambarkan banyak fakta atau fenomena yang muncul sampai dengan bahkan mungkin hari ini. Ya. Jadi definisi ini memang turun dari pemikiran Barat, terutama Amerika, ya, seorang ilmuwan politik dari Amerika yang sepertinya disadari atau tidak, praktek politik yang kita ketahui di negara kita khusus maupun negara-negara lain itu ya menjalankan definisi ini. Apapun perilaku kan tergantung pemahaman faktanya gitu. Nah, kalau kita memahami fakta politik adalah soal siapa dapat apa, entah bagaimana caranya, ya, dalam ini kekuasaan, jabatan atau posisi, maka tentu pasti perilaku apapun akan mengarahkan ke sana, gitu. Sehingga kita bisa memahami konsekuensi dari definisi itu adalah eh, orang ngomong tuh who-nya terlebih dahulu. Ya. Jadi dalam politik itu yang diomong itu who-nya terlebih dahulu, ya. Siapanya terlebih dahulu. Ya. Bahkan dalam pengertian tadi nggak ada why-nya itu. Ya kan? Who gets what, when, and how. Nggak ada why-nya. Why berpolitik, kenapa berpolitik itu malah bisa dibilang malah nggak dibahas. Gitu. Nah, sehingga karena yang dibahas itu who-nya dulu, orangnya dulu, apa sosoknya dulu atau figurnya dulu, maka ya kita baru saja kemarin selesai pemilihan ya, entah pileg entah pilpres, itu foto orang itu bertebaran di mana-mana, ya kan? Karena ya konsekuensi dari pengertian tadi itu, yang dibahas pertama adalah who-nya. Dan itu pula juga mungkin yang sekarang mungkin akan mulai tampak lagi banyak baliho-baliho ya, karena sudah akan mau pilkada, pilgub dan seterusnya. Gitu. Nah, sehingga kita perlu apa ya? Kita perlu betul-betul memastikan apakah definisi politik yang kita kenal itu sudah benar atau belum. Nah, ketika saya punya pemahaman politik semacam ini dulu, itu saya melihat ya berarti memang apapun yang orang lakukan, ya kalau bahasa Jawa lagi ya, eh, esok sore tempe, esok beli sore tempe gitu ya. Ya itulah perilaku politik yang berangkat dari pemahaman who gets what, when, and how tadi itu. Ya. Nah maka dari itu eh, kita kemudian apa ya akan punya banyak pertanyaan. Ya, apa betul politik yang definisinya semacam itu eh, apa harus kita lakukan selalu berterus-terus semacam itu? Ya. Karena kalau dari yang kita ketahui, ya jika politik itu kita pahami sependek itu, ya, atau seringkas semacam itu, maka kita jadi bisa membenarkan apapun perilaku orang yang tadinya mungkin mendukung si A, lantas nggak lama setelah itu bisa mendukung B, dan narasinya itu bisa berubah-ubah sesuai kepentingan orang itu mau dapat apa. Gitu. Tentu secara fitrah atau secara normal saja, secara common sense, hal yang semacam itu tuh kita merasa ini dari something wrong. Ini mesti ada yang nggak benar nih, gitu. Ada hal yang membuat kita gelisah dengan praktek politik yang demikian, gitu kan. Kok bisa sekarang apa katakanlah apa ya katakanlah sekarang atau sebelumnya itu mengambil sikap beroposisi ya terhadap suatu pendapat terhadap suatu sikap. Tapi kemudian dengan retorika yang berubah, narasi yang apa entah demi ini dan demi itu, kemudian berubah lagi menjadi tidak lagi beroposisi. Ya. Jadi seolah-olah benar-benar hanya sekedar permainan yang mudah untuk dirubah, nggak ada lagi standarnya sebenarnya yang benar itu yang mana. Itu turunan dari konsekuensi tadi. Politik hanya soal who gets what, when, and how. Nah, tetapi ketika kita muhasabah, ketika kita refleksi terhadap diri kita sendiri, ya, apalagi ini mayoritas Indonesia adalah Muslim, maka tentu kita perlu melihat bagaimana sebenarnya eh, apa Islam itu mendefinisikan politik. Gitu.
Karena nanti ada kaitannya sama bagaimana menjadi negarawan, ya. Dan setelah saya pelajari, kemudian saya juga ikuti banyak belajar dari para guru-guru kita gitu ya. Saya menangkap sebuah pemahaman politik yang sangat berbeda, di mana ini diturunkan oleh para ulama-ulama sebelumnya, ya, guru-guru kita juga, bahwa ternyata politik itu bagi orang mukmin itu adalah konsekuensi orang punya akidah. Ya. Jadi itu pondasinya dulu tuh, ya. Jadi bagi orang yang sudah memegang akidah Islam, ya, maka politik itu adalah konsekuensi, artinya hal yang sudah satu paket. Kalau kita ini sudah meyakini Islam sebagai keimanan kita, itu tuh. Ya. Jadi saya eh, kurang setuju kalau kemudian udah kita ini sudah Islam, udah rukun Islam aja, nggak usah ikut-ikut politik. Itu justru berarti kita sedang eh, menguji akidah kita, keimanan kita, jangan-jangan ada pemahaman yang belum lengkap terkait dengan akidah terkait dengan keimanan kita. Mengapa saya katakan nanti akan ada jawabannya, mengapa kemudian politik itu menjadi satu paket dengan keyakinan atau akidah kita. Ya. Yang kedua, diturunkan dari para ulama kita, politik menurut Islam, menurut agama kita ini, itu ternyata adalah ri'ayatu syu'unil ummah bil Islam. Mengurusi urusannya umat, meriayah urusannya umat dengan cara Islam. Itu definisi politik bagi kita sebagai orang mukmin. Sehingga pemahaman ini sangat bertolak belakang dengan politik yang tadi saya sebutkan berasal dari pemikir-pemikir Barat yang tentu tidak mengurusi urusan agama dalam kehidupan mereka, atau dalam hal ini yang berangkat dari pemahaman sekulerisme, gitu kan. Kalau yang Barat tadi kan who gets what, when, and how. Tapi bagi orang mukmin Islam, politik itu adalah mengurusi urusannya umat. Ri'ayatu syu'unil ummah bil Islam, dengan cara Islam, gitu. Sehingga apa yang bisa kita pahami di sini, yang kita pahami adalah apapun urusan hidup manusia, ya, dari bangun tidur, bangun rumah tangga, sampai bangun negara, itu berarti kita ini selama itu dilakukan dengan cara Islam, dengan aturan Islam, maka sebenarnya kita sedang melakukan politik. Itu artinya juga politik tidak harus nunggu punya jabatan. Ya. Politik juga tidak harus nunggu punya pemilu, ya, atau posisi. Karena apa? Yang kita urus ini urusannya umat, urusannya masyarakat, gitu. Dan dari sana kita akan tahu bahwa ya masyarakat itu syarat dengan banyak problem, banyak masalah yang memang harus diurusi dengan cara apa? Dengan cara Islam. Nah, maka dari itu, Bapak Ibu semuanya, kita akan menyadari betapa politik itu menjadi hal yang konsekuensi tadi saya bilang, ya, atau satu paket dengan keimanan kita, gitu. Ada 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 hal yang perlu kita pegang, ya, dua hal yang perlu kita kita pegang sebagai konsekuensi dari pemahaman akidah ini, bahwa akidah kita, akidah Islam, ya, khususnya Islam, ya, itu harus kita jadikan, ya, sebagai kaidah berpikir. Jadi sebagai Muslim yang negarawan, ya, itu artinya berarti harus bisa menjadikan akidah itu sebagai kaidah berpikir. Ya. Kaidah berpikir itu bagaimana? Kaidah berpikir itu adalah landasan kita berpikir, memahami hidup ini seperti apa. Nah, itu kaidah berpikir tuh. Itu yang namanya akidah. Akidah sebagai kaidah berpikir. Bagi kita sebagai orang Islam, ya, maka kehidupan kita itu asalnya dari Allah, ya. Nanti ujungnya setelah kehidupan ini selesai, mati, maka akan bangkit dan kemudian kembali ke Allah. Tentu kita semua berharap masuk surga tanpa melewati siksa api neraka, insya Allah, ya. Dan selama hidup di dunia ini apa artinya? Selama hidup di dunia ini, dari sejak hidup sampai mati nanti, kita itu semua terikat dengan aturannya Allah yang menciptakan kita. Itu akidah sebagai kaidah berpikirnya orang Islam. Nah, hal yang kedua, kita sebagai Muslim yang negarawan, itu harus punya pemahaman bahwa akidah juga sekaligus sebagai qiyadah fikriyah atau kepemimpinan berpikir kita.
Ya, jadi kalau tadi kan kaidah berpikir, nah kalau ini kepemimpinan berpikir, akidah sebagai kepemimpinan berpikir. Artinya apa? Artinya akidah itu adalah dasar yang darinya itu memunculkan segala aturan yang mengikat kita, ya, dari bangun tidur, bangun rumah tangga sampai bangun negara, dari urusan ibadah, urusan akhlak sampai urusan muamalah, dari urusan pribadi, urusan rumah sampai urusan negara. Negara itu berarti Islam itu mengatur urusan politik, ekonomi, hukum, pendidikan, sosial, bahkan sampai politik luar negeri. Nah, kalau kita menjadikan akidah ini sebagai kepemimpinan berpikir yang memandu hidup kita, maka insya Allah itu kita memiliki bekal yang sangat kuat untuk menjadi muslim yang negarawan. Sehingga menjadi yang negarawan itu nggak harus punya jabatan ya. Karena apa? Negarawan itu dimenangkan posisinya sejak dalam pemikiran kita, sejak dalam pemahaman. Dan saya bisa mengatakan kalau kita sudah punya pemahaman semacam itu, maka kelak ya pemahaman negarawan semacam ini, maka kelak ketika sistem Islam ini yang kemudian akan tegak di akhir zaman seperti bisa Rasulullah SAW, ya, maka tentu siapapun dari kita ini insya Allah akan mampu untuk mendapatkan amanah tersebut. Ya. Jadi setiap negarawan itu insya Allah pasti bisa jadi politisi, ya. Tapi belum tentu setiap politisi itu punya konsep sebagai negarawan. Nah, maka dari itu ya kita tentu punya kewajiban sekarang ini menyiapkan diri kita masing-masing punya akidah sebagai cara berpikir yang benar, tapi juga akidah sebagai kepemimpinan berpikir atau sebagai ideologi. Ya. Jadi kesimpulan yang ingin saya katakan pada kesempatan sore ini adalah kalau kita menjadikan diri kita ini atau mendeklarasikan diri kita ini sebagai muslim, kita sudah bersyahadat, maka kelanjutan dari syahadat itu adalah memastikan kita ini hidup dengan ideologi atas dasar akidah Islam. Karena Islam itu mengatur dari urusan yang pribadi maupun urusan umum. Islam itu sudah mengatur hal yang sifatnya mikro sampai dengan makro, ya. Dan itu pula yang diinginkan Allah kepada kita, karena Allah menyampaikan kepada kita ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fisilmi kafah, ya. Dan kafahnya Islam itu ya tadi semua hal sudah ada aturannya, kitanya tinggal jalanin aja. Kitanya tinggal jalanin aja. Ini akan terjadi kalau pemahaman kita terhadap akidah Islam itu sudah benar, ya. Saya ambil contoh begini. Ini contoh yang paling gampang. Ini ada air mineral, Bapak Ibu ya. Kalau kita melihat air mineral kayak gini, ya, kira-kira Bapak Ibu satu kata yang terbersit dalam benak Bapak Ibu semua apa nih? Bisa dicek. Ini ada air putih nih, air mineral nih. Kira-kira apa? Kalau ada air mineral kayak gini, ya, ini Bapak Ibu yang terbersit apa nih? Coba dicat, jangan dicat. Oh, dicat aja. Atau di sound juga boleh di sound. Air bersih, Ya, kayak itu minum. Butuh minum, apa lagi? menyegarkan. Menyegarkan, oke. Ya, Air minum biasa. Oh, dari ya. Aceh. Aneh, Oh, kata iya, aneh mah, kata aneh mah itu urusan kaum muslimin. itu urusan kaum muslimin, oke. Hajat hidup kaum muslimin itu yang harus diurus kaum muslimin. Oke. Jadi hidup kaum muslimin yang harusnya diurus kaum muslimin. Berarti sekarang bukan kaum muslimin yang ngurus ini ya, Pak? Ya, benar, bukan. Bahaya itu. Nah, iya, iya. Ya. Kalau kita punya ini sekedar untuk kita interaksi aja ya. Kalau kita sudah punya pemahaman Islam yang tepat, insya Allah ya, pemahaman ibadahnya, pemahaman akhlaknya, pemahaman
muamalahnya ya atau ekonomi dalam hal ini atau politik termasuk. Maka kalau kita melihat air mineral seperti ini, yang kita tangkap adalah air ini adalah milik Allah, ya. Tapi manusia diberi hak pengelolaan oleh Allah untuk mengelola ini dengan cara aturan Allah, kan gitu ya. Sehingga tadi yang terakhir yang mengatakan, oh ini harus diurusi oleh kaum muslimin. Itu berarti kita sedang mempermasalahkan air ini soal kepemilikannya. Di negara kita ini yang memiliki sumber air itu negara atau swasta? Asing dan asing. Asing dan asing, ya berarti swasta ya. Itu. Padahal itu air itu hajat hidup orang banyak, seharusnya menjadi barang umum, kepemilikan umum, tidak boleh untuk swasta. Itu membuktikan bahwa ketika ada fakta kita ngelihat seperti air, yang kita bayangkan tidak hanya sekedar airnya saja, materinya, ya. Tapi yang kita bayangkan adalah ini soal pengelolaan kepemilikan barang. Ini umum, mestinya pemilikan umum negara yang menguasai, kemudian diperuntukkan untuk sebesar kesejahteraan masyarakat, tidak boleh untuk swasta. Dan sekarang yang terjadi malah semacam itu sebaliknya. Nah, bagi orang yang punya akidah di luar Islam, katakanlah akidahnya akidah kapitalisme, yang asasnya sekuler, dasarnya sekuler, maka bisa jadi orang ketika dia melihat air ini, oh ini cuan nih, itu ya. Ini harus dikuasai mata airnya nih. Kemudian digelasi, dibikin ukuran cup beda-beda, ada harganya, sehingga setiap orang yang mau butuh air itu harus beli, gitu. Harus mengikuti harga pasar, gitu. Apalagi kalau perusahaan airnya itu oligarki, ya. Nanti ada kartel, bisa di-setel harganya, sehingga masyarakat semakin terasing dari sumber daya air yang seharusnya itu milik mereka. Nah, itu sudah beda lagi memahaminya kan? Gitu. Itu kalau orang yang memahaminya itu tidak dengan cara Islam, tapi dengan cara kapitalistik. Beda lagi orang yang mungkin akidahnya dasarnya itu materialisme atau filsafat materialisme. Dia akan melihat, oh ini air, ya botol air ini adalah ketimpangan hubungan produksi, ya, atau ketimpangan relasi produksi antara pemodal dan juga buruh gitu. Sehingga ada buruh yang selalu tertindas dalam setiap botol yang diciptakan ini, yang dibuat ini gitu. Maka dari itu kalau buruh harus bersatu untuk menombangkan pemodal. Gitu. Nggak boleh ada yang namanya modal dikuasai atau properti dikuasai oleh kapitalis, sehingga harus dihancurkan, harus direbut pabrik itu, dan kepemilikannya harus untuk rakyat rata semuanya dan negara yang ngatur. Nah, itu bisa jadi kemudian orang yang punya akidah sosialisme atau komunisme, ya. Yang ingin kecil ini, air mineral ini adalah bahwa kita harus waspada betul dengan pemahaman kita yang asalnya dari akidah ini. Karena itu akan banyak turunannya dan akan menentukan kita ini sebenarnya sebagai muslim itu akan mampu menjadi negarawan atau tidak. Kalaupun menjadi negarawan, apakah Allah ridho atau malah Allah menjauh dari apapun yang kita ikhtiarkan. Semoga kita semua menjadi muslim negarawan yang Allah ridho dan mencatat semua pahala ini sebagai hujah kita kelak di hari akhir nanti. Sekira demikian Ustaz Agus yang bisa saya sampaikan sebagai pemantik diskusi kita. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sudah kita simak bersama apa yang dipaparkan oleh narasumber kita. Luar biasa, singkat, padat, tapi berisi luar biasa. Nah, ini kan saya bilang tadi, memang pakarnya beliau adalah negarawan. Baik, kalau tadi beliau menyampaikan bahwa definisi politik ya secara umum yang beliau kaji adalah who, get, what, when, and how, maka beliau juga membandingkannya dengan makna atau definisi politik dalam Islam, yaitu riayah syu'unil ummah, ya, bagaimana pengaturan urusan umat ya yang sesungguhnya. Baik, tadi sudah diberikan beberapa hal ya untuk pantikan diskusi kita. Dipersilakan nanti di sesi kedua Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian bisa bertanya atau berdiskusi, bisa menuliskan pertanyaan di chat, atau mungkin kalau insya Allah waktunya masih cukup bisa bertanya atau diskusi langsung dengan raise hand terlebih dahulu.
Silakan disiapkan pertanyaan-pertanyaannya. Kita akan buka sesi tanya jawab setelah video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Karabet Wijaya Kusuma. Saya berpengalaman di dunia pendidikan sudah setidaknya dari tahun 2000. Kemudian di konsultasi dan training, dan saya sudah banyak mengelilingi kampus-kampus, terutama kampus berbasis ekonomi Islam khususnya, dan saya menemukan hanya Hamfara yang bisa memberikan penjelasan sedemikian rupa, secara otentik, secara luas, secara kafah tentang ekonomi Islam. Jadi saya tidak ragu untuk menyarankan Anda semua untuk bisa bergabung dengan Hamfara menjadi ahli ekonomi Islam. Dan bukan hanya ahli, tetapi dia adalah orang yang akan memperjuangkan tegaknya kembali sistem ekonomi Islam di muka bumi ini. Jadi ditunggu di Hamfara. Baik, Alhamdulillah sudah ada satu yang mau bertanya langsung, sudah raise hand dari Bu Ode atau Mbak mungkin ya ini. Kalau Wa biasanya wanita ya. Ode ini di Maluku. Silakan. Saya langsung unmute. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, suara saya kedengaran jelas ya? Ya, agak kecil tapi mungkin bisa lebih dekat. Jelas Bu, jelas. Iya, soalnya jaringan di sini biar putus. Baik, silakan langsung ke pertanyaan. Iya, langsung saja pada pertanyaan yang diajukan untuk pemateri ya. Pertanyaan saya ada dua. Yang pertanyaan pertama, tadi pemateri telah mengatakan bahwa beliau telah mundur dari jabatannya, kalau nggak salah dari MPR ya. Kira-kira apa yang melatar belakangi alasan beliau sampai mundur gitu ya? Apalagi kalau kita lihat saat ini kan banyak tuh faktanya orang-orang berbondong-bondong buat masuk ke tempat DPR gitu, katanya karena kursinya sangat bergengsi sekali gitu. Terus kemudian pertanyaan yang kedua ya terkait mengenai masalah politik, tadi telah dikatakan bahwa versi politik itu sudah semakin berubah-ubah gitu, maksudnya istilahnya terkadang sudah tidak sesuai dengan maknanya ya, apalagi politik itu tadi sudah apalagi tujuannya misalnya politik yang diadopsi dari Barat itu sendiri ya, itu maksudnya apalagi mereka sudah tidak berkaitan dengan mengurusi bersinggungan dengan masalah bagaimana mengatur pengurusan dalam agama gitu, sehingga akhirnya politik itu tadi sudah berubah-ubah maknanya ya. Kalau kita melihat faktanya misalnya kayak orang yang berjuang untuk di DPR gitu, istilahnya kenapa sih harus masuk ke DPR? Kalau ditanya biasanya mereka mengatakan bahwa ingin merubah kondisi yang ada sekarang. Kalau kita nggak masuk ke DPR, maka orang-orang kafir itu akan berkuasa mereka. Nah, bagaimana dengan statement ini yang biasa muncul di kalangan masyarakat gitu? Mungkin itu saja pertanyaan saya ya, kurang lebihnya. Terima kasih sudah mau diberikan kesempatan untuk bisa bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ode ini. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, saya kira ini yang paling menarik. Saya juga penasaran, walaupun tetanggaan, tapi belum mendengar langsung. Kenapa mundur dari Senayan? Kemudian yang kedua, ada banyak statement, terutama tadi di politik ini, kalau tidak masuk ke sana, ya justru gimana untuk bisa memimpin. Monggo, Ustaz. Ya, Ustadz Agus dan Ibu Pak Ode. Kalau Pak Ode biasanya di Sulawesi Tenggara ya, ini di Maluku ya. Iya benar, kebetulan adik saya juga mantan mahasiswi dari Hamfara. Oh iya, ya alhamdulillah. Nah gini, yang pertama Bu, kenapa saya mundur? Saya bisa bilang secara tegas
Saya mundur karena konsekuensi kita sebagai orang Islam, karena kita belajar akidah Islam. Jadi ya selama satu periode penuh dan periode kedua cuma 6 bulan ya, saya alhamdulillah apa ya, tercantol atau dapat kesempatan untuk belajar Islam dan dapat majelis atau forum yang menurut saya sungguh merubah pemahaman sekaligus menggugah iman ya. Tidak hanya pemikiran tapi juga tekad gitu, merubah tekad saya ya. Karena yang saya cari-cari mungkin dulu ketika masih SMA, kemudian nggak ketemu jawabannya, kemudian saya cari-cari lagi muncul kegelisahan di ketika kuliah nggak ketemu jawabannya, kemudian muncul lagi kegelisahan ketika di Senayan tapi nggak ketemu jawabannya. Ternyata alhamdulillah ketemu jawabannya ketika sekitar tahun 2019 belajar tentang Islam dan dimulai dari pondasinya yaitu akidah. Dan satu hal yang apa ya bisa menjawab pertanyaan dari Ibu tadi kenapa kok mundur ya karena eh, Islam itu sudah mengatur segalanya. Dia bukan sekedar agama yang ritual. Parlemen ya. Salah satu tugas parlemen itu kan membuat aturan, membuat undang-undang, gitu ya. Dan itu adalah bentuk pengejawantahan dari yang namanya kedaulatan. Nah, bagi kebanyakan orang, termasuk saya, ya dulu terutama, itu kedaulatan itu selalu pemahamannya itu adalah eh, dari rakyat. Pemegang kedaulatan tertinggi itu adalah rakyat. Gitu. Atau ada kalau dari Barat kan Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan kayak gitu ya. Tapi di Indonesia ini kan kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat gitu. Nah, sementara kita kalau belajar tentang Islam, kemudian mempelajari nas Allah dalam Al-Quran khususnya, ya, saya menemukan ternyata Allah pun juga sudah memfirmankan apa yang disebut dengan kedaulatan. Dan bagi Allah, kedaulatan itu bukan di tangan rakyat. Kedaulatan itu ada di hukum Allah. Itulah yang diulang Allah berkali-kali dalam surat Al-Maidah ayat 44, ayat 45, ayat 47 dan 48. Fahkum bainahum bima anzalallah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. Kafirun zalimun fasiqun. Ya. Jadi pendek kata kalau kita mau memutuskan segala urusan kita ya sesama makhluk Allah ini, sama individu, urusan negara, politik, ekonomi, dan seterusnya, itu ya putuskan dengan hukum Allah, gitu. Bima anzalallah, dengan Quran dan Sunnah. Dan itu sudah komplit kok, sudah diberitahu oleh Rasulullah, diberi teladan oleh Rasulullah, dan tinggal kita ikuti saja. Dan itu sebenarnya yang benar. Nah, sementara yang dulu pernah saya lakukan, yang saya pikir waktu itu benar ya, ternyata memang, oh betul ya, membuat undang-undang itu kan maunya kita aja. Maunya partai atau bahkan mungkin juga lebih spesifik maunya ketua umumnya atau maunya pemilihnya gitu ya sementara yang nggak milih mungkin nggak terlalu dipedulikan gitu ya dan itu yang akan membuat saya kira ya kekacauan-kekacauan yang sekarang ini mungkin juga bisa kita saksikan maka dari itu tadi saya katakan ya itu konsekuensi kita belajar akidah meyakini akidah Islam. Dan kalau sudah akidah, maka yang terguncang itu adalah pemahamannya, ya. Dan kalau pemahamannya sudah kena, itu memang ya alhamdulillah, ya. Alhamdulillah itu insya Allah beri kemudahan untuk ringan apa ya melepas atau kemudian mundur. Kurang lebih gitu Bu Aude ya, zaman saya. Gitu juga Ustadz Agus kalau masih penasaran. Nah, yang kedua tadi apa tadi? Oh, gimana kalau nggak ikut, kalau nggak yang jadi yang kafe-kafe? Gini, gini, ini saya analogikan dengan permainan sepak bola aja. Kalau kita main bola, ya, kalau kita main bola itu kan aturannya udah jelas, ya, aturannya aturan FIFA, ya kan.
Dan kalau aturan FIFA itu sudah kita ikuti dan di seluruh dunia ini semua orang ikuti aturan FIFA, maka yang melanggar pasti akan kena sanksi, ya kan? Nah, jadi sebagai pemain bola itu ya latihan sesuai dengan aturan FIFA. Perubahan ini, perjuangan ini secara lebih semangat lagi, secara lebih serius lagi, secara lebih sungguh-sungguh lagi, gitu. Ya. Eh, kita ingin menunjukkan kepada orang bahwa kalau main bolanya itu menang tapi harus jorok, itu bukan model permainan kita. Saya kira minggu lalu atau 2 minggu yang lalu ya, Uzbekistan menang lawan Indonesia, tapi kesannya kan dibantu wasit tuh. Ya, saya kira orang Uzbekistan mungkin juga nggak bangga amat gitu ya, kalau timnya menang tapi karena wasitnya curang kan gitu kan. Dan saya kira itu kita juga kayak gitu tuh ya. Atau kita lagi suka jokin siapa gitu, menang tapi kok curang itu kan juga rasanya apa sih, nggak anu lah, nggak ada value lagi gitu. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah eh, ya kita nggak perlu meneruskan permainan itu karena apa? Karena we have our own game. Kita ini punya permainan sendiri sebagai seorang muslim, sebagai orang beriman, yang dimana sistem politik sekarang itu bukan our game, not our game, bukan permainan kita. Ya, istilahnya gini, saya pernah nanya ke teman saya, kalau kayak gitu tetap main bola nggak mas? Oh, kalau saya ya nggak, saya ganti stadionnya. Nah, itu jawaban yang benar tuh. Kita ganti stadionnya, kita ganti sistem permainannya, sehingga kemudian memang ini yang sesuai dengan aturan yang benar. Gitu. Dan itu artinya berarti kita mengajak orang sebanyak mungkin untuk bisa paham, untuk bisa berjamaah, untuk bisa bahu-membahu secepat mungkin, ya, untuk kemudian sadar bahwa ada jenis permainan yang lebih sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia, sebagai seorang muslim, sebagai orang mukmin, yang itu harus kita perjuangan bersama-sama, karena kita nggak mungkin juga mengulangi hal terus-menerus di permainan yang sudah jorok dan kotor ini. Ini ada teman saya nih, dulu juga ex-parlemen juga, Mas Dodi Wijaya, kayaknya dari Gunung Kidul ya. Nah itu kapan-kapan diundang juga Ustaz Agis tuh, lihat. Itu juga saya kira apa punya pengalaman ya mungkin kurang lebih. Itu Ustaz Agis. Baik, Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Ternyata analoginya dengan sepak bola ini lebih sederhana dan relate mungkin dengan kondisi sekarang lagi demam bola nih. Insyaallah. Baik, kita selingi dulu dengan pertanyaan yang sudah masuk di chat. Ini yang pertama dari Pak Muhammad Ardan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Negara-negara di dunia sekarang kan menganut sekularisme, baik yang hard sekularisme maupun soft sekularisme. Yang saya tanyakan, bagaimana cara terbaik untuk berdakwah kepada kaum sekularis, bahwa Islam tidak hanya ritual, tapi juga menyentuh bagian spirit, sosial, budaya, dan politik. Monggo, Ustaz. Ya, makasih pertanyaannya, Pak. Bagaimana cara kita mendakwai ya, Ustaz ya tadi ya? Ya, pertama yang harus kita pegang itu adalah supaya aktivitas kita ini berpahala dan benar, maka yang harus kita lakukan standarnya itu adalah apa yang Rasulullah contohkan kepada kita. Jadi ketika Rasulullah menghadapi banyak orang yang menentang beliau ya, terutama di Mekah, termasuk juga setelah punya daulah di Madinah ya, itu tetap ada yang memusuhi Nabi. Nabi itu tetap terutama di Mekah ya, terutama masih di Mekah, itu Nabi itu tetap mendakwai mereka dengan cara-cara yang baik, ya, tidak dengan kekerasan, ya, tentu dengan penuh kesabaran. Bahkan Nabi juga sempat pernah diboikot 3 tahun, itu pun juga akhirnya dengan pertolongan Allah Nabi kemudian bisa kembali berbaur di Mekah. Ya. Tapi memang ujiannya luar biasa, ujiannya luar biasa. Tetapi satu hal yang Nabi terus ulang-ulangkan, dan itu artinya berarti wajib kita tiru adalah Nabi itu mendakwahkan Islam itu dengan lewat pemikiran, tidak lewat senjata, tidak lewat kekerasan, tidak lewat paksaan, tapi lewat hal yang rasional, yaitu lewat pemikiran. Jadi ketika Nabi mendatangi kabilah-kabilah itu ya Nabi mengenalkan Nabi mengenalkan Islam itu sejak dari pemahaman tentang tauhid, pemahaman tentang akidah yang benar. Itulah pula kenapa Allah menurunkan
ayat-ayat Quran itu di awal-awal Mekah itu banyak tentang akidah. Karena memang Nabi ingin memberi dasar akidah yang kokoh kepada yang masuk Islam untuk kemudian kelak nanti ketika sudah hijrah ke Madinah, memiliki negara, memiliki daulah, itu kemudian apapun taklif syar'i, taklif syariat itu kemudian bisa dijalankan dengan benar. Karena apa? Pondasi akidahnya sudah selesai. Nah, sehingga menurut saya mau kepada orang yang sekuler, mau kepada orang yang ateis, yang sosialis sekalipun gitu ya, maka kita semua ini kan dibekali akal. Mereka punya akal, kita punya akal. Dan kalau mau mendakwakan Islam ya ajak aja mereka berpikir, mau sama-sama punya akal kok. Ajak mereka berpikir sampai hal yang paling mendasar misalnya tentang eksistensi Tuhan. Tuhan itu sebenarnya ada nggak sih gitu. Nggak usah bawa ayat, nggak usah bawa kitab, nggak usah bawa ayat suci. Mikir aja udah. Udah pakai akal aja kayak apa. Nah, eh, saya yakin kalau bekal yang kita bawa sama yaitu dengan akal, maka pemahaman akidah itu akan terbentuk dan itu akan saya kira akan jadi diskusi yang mengasihkan. Ya. Dan memang begitulah cara kita menemukan keimanan kan, ya dengan jalan rasional. Dan rasio itu ya mereka juga punya. Yang penting apa? Yang penting tetap dengan cara yang ahsan. Gitu. Karena Nabi saja ketika di Mekah, ya sebelum jadi Nabi pun Nabi Muhammad itu kan sudah julukannya sebagai Al-Amin. Itu bukan julukan yang diatribut yang dibuat sendiri oleh Nabi. Itu julukan yang disematkan oleh orang-orang Quraisy pada waktu itu kepada Nabi sebagai Al-Amin, orang yang dipercaya. Ya, bahkan ada sebuah riwayat kan kisah orang-orang kafir Quraisy menitipkan senjatanya kepada Nabi, percaya kepada Nabi karena saking amanahnya, saking dipercayanya gitu. Tetapi ketika membawa Islam, apakah itu kemudian lantas mereka gampang masuk Islam? Enggak juga. Sekalipun dipercaya, tapi karena risalah Islam itu yang merubah kemapanan orang Quraisy, mereka tetap akan kemudian mengusir. Tapi mereka tidak menyukai Nabi bukan karena sosok Nabi, tapi karena memang risalah yang dibawa adalah risalah kebenaran yang mereka itu terganggu dengan wahyu, terganggu dengan kebenaran itu. Nah, maka dari itu eh, apa cara untuk mendakwakan Islam, kalau hal ini bicara tentang akidah ya tentu dengan cara yang sama-sama bekalnya sama yaitu dengan rasional ya, dengan rasionalitas, dengan akal dan caranya tetap asal. Ya. Dan kalau soal cara itu berarti seni ya, seni. Ya. Seni itu banyak ya, ya seni berdakwah itu banyak sekali. Tinggal kita persering saja dan kita buatkan dalam berbagai macam kegiatan sehingga nanti di jalan di lapangan itu akan banyak ketemu seni-seni dakwah bagaimana supaya lebih efektif, misalnya nyampe dan itu menggugah orang untuk kemudian lebih memegang akidah Islam sebagai aturan hidup. Gitu ya Ustaz ya. Baik, Insya Allah. Jadi kuncinya ajak berpikir. Ya. Baik, berikutnya dari Bu Lis di Mataram. Bagaimana orang-orang di Senayan dan Istana memandang Partai Islam? Nah, ini menarik. Wah, ini berarti harus tanya orang Istana ya. Iya, saya juga kurang tahu persis ya Bu ya, karena sebenarnya pertanyaan ini memang akan jawabannya akan ketahuan langsung kalau dari orang yang dituju ya, orang yang di istana memandang Islam maupun partai Islam. Tetapi kalau kita hanya bisa menerka-nerka, itu tentu dari apa yang terucap ya, apa yang dohir terucap dari istana. Salah satu contohnya begini, nanti bisa di Google juga karena ini open source ya, open access. Presiden RI itu tahun 2017 kalau nggak salah, ya, bulan September atau Oktober itu pernah menyatakan, karena waktu itu bicara soal pilkada ya, tapi kemudian ini bicaranya politik secara umum. Presiden RI itu mengatakan pisahkan politik dari agama. Gitu. Boleh saja di Google sekarang ya, kalau mau beritanya itu ada. Presiden RI itu mengatakan agama harus dipisahkan dari politik, politik harus dipisahkan dari agama, jangan bawa agama urusan politik. Ini pemahaman apa nih? Ini pemahaman akidah Islam atau bukan kalau kayak gini? Jelas enggak, ya kan? Karena kalau pemahaman Islam kan seluruh aturan kehidupan kita dari politik, ekonomi, pribadi, rumah tangga, masyarakat itu diatur dengan agama. Karena agama ini bukan ritual tapi
sebuah ideologi gitu. Tapi tadi Presiden RI mengatakan 2017 ya, jangan harus dipisahkan agama dari politik. Itu artinya berarti kan memisahkan agama dari segala bentuk dimensi kehidupan, khususnya politik di sini. Sehingga artinya berarti kalau presiden itu adalah representatif istana dan yang menghuni istana itu adalah presiden, pandangan terhadap siapapun yang membawa Islam dalam ranah publik itu berarti tidak akan pernah bisa ketemu. Ya, tidak pernah bisa ketemu itu artinya apakah terjadi konflik, apakah terjadi friksi, apakah terjadi konfrontasi, ya. Kalau ekstrimnya adalah perang, gitu ya, maka ya itulah yang bisa kita lihat, gitu ya. Karena kan kita menghukumi muamalah itu kan dari apa yang terucap, dari yang lahir dari ucapan-ucapan itu. Jadi maka dari itu saya kira kalau pemahamannya sudah memisahkan agama dari kehidupan, ya maka tentu kalau ada partai Islam atau ada orang yang ingin mengurusi urusan hidup kita termasuk politik dengan cara Islam, ya pasti akan berbeda pandangan. Dan kalau sudah berbeda pandangan, itu memang ya memang pasti akan ada gesekan, ya ada gesekan. Dan gesekan itu yang paling paling apa ya, yang paling terasa itu sejak dari pemikiran. Makanya ada pertarungan atau perang pemikiran, itulah di situ yang kemudian memang medan yang memang akan terjadi gitu ya. Karena memang secara ideologi sudah berbeda. Saya kira itu jawaban saya atau Bapak. Maaf. Baik, terima kasih Ustaz. Kita kembali dulu ke layar utama. Ada yang mau bertanya langsung tadi, sepertinya sudah raise hand Pak R. Sujang di Banten. Silakan Pak. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu ketika masuk Senayan tidak lepas dari nama besar orang tua misalnya. Nah ini yang yang jadi saya salut, mudah-mudahan istiqomah ini. Resign itu nggak mudah itu. Pasti ada pertentangan dari terutama ayah mungkin ya. Nah ini tentu saya juga salut kepada yang memberitahu atau yang mengajak kepada Islam ini gitu. Bukan berarti belum Islam, bukan. Mohon izin tentu berat ini. Karena pulusnya juga nggak main-main ini. Lagi di puncak gitu, hitungannya di puncak gitu. Apalagi secara nasional, sedangkan di daerah aja saya agak sedikit hafal gitu. Nah ini matchingnya antara apa namanya, ajakan dari Ustadz yang memberitahu dengan hidayah tentu sangat luar biasa ini. Mohon sedikit cerita tentang perang antara pemikiran Islam dengan sedang asik-asiknya di puncak karir ini. Ini tentu problemnya berat ini. Mohon sedikit saja gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini lebih menarik ini pertanyaannya. Enggak, Ustaz. Ya, makasih Pak Sujang ya. Pak Sujang, resignnya itu berat. Bagaimana kira-kira respon keluarga atau ayah gitu ya? Saya terus terang waktu itu ya, saya begini, saya waktu itu memang karena saya sedang mencari jawaban dan menemukan jawabannya yakin benar, maka saya sudah membuat keputusan terlebih dahulu ya, bahwa oh berarti saya harus mundur. Baru kemudian saya Bismillah bilang ke Bapak gitu, Pak saya mau mundur gitu. Nah yang di luar dugaan saya adalah ternyata Bapak mendukung 1000% gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi ya, alhamdulillah saya kira itu bagian dari apa ya, Allah memudahkan gitu supaya kemantapannya malah lebih kuat lagi gitu. Jadi alhamdulillah tidak ada pertentangan dari internal keluarga saya. Nah yang kedua, bagaimana tuh pertentangannya antara belajar agama, belajar Islam dengan apa tadi istilahnya, apa tadi Pak, bergelimangan
rupiah nol besar-besar gitu ya dan lain sebagainya. Ya, eh, jadi kalau memang kita sudah kenal Islam yang menggugah pemikiran, menggugah pemahaman dan betul-betul memuaskan akal ya. Jadi istilah yang saya ingat itu ketika kita menemukan Islam yang sudah memuaskan akal kita, ya, maka batin kita itu tenang, Pak. Gitu. Jadi ketika kita sadar bahwa ini kita ngomongin akidah ya, ketika kita sadar bahwa Tuhan itu ada dan hanya satu yang menciptakan kita dan maha kuasa atas segalanya, dan itu entitas Tuhan itu adalah satu hanya Allah, maka segala hal yang sudah di luar jangkauan akal kita, maka disitulah kita mengimani wahyu Allah. Jadi keberadaan Allah kita terima, karena memang akal sejauh akal bisa menjangkau adalah keberadaan Allah itu eksistensinya ada. Selebihnya ya tentang surga neraka, pahala dosa, kemudian aturan-aturan Allah yang lain, ya kita mengimani aja. Ya. Karena apa? Karena akal kita sudah terpuaskan dengan jawaban akidah itu, dan syariat yang Allah tetapkan kita, termasuk tentang kedaulatan tadi, "Waman yahkum bima anzala faulaika humul kafirun" dan seterusnya tadi itu kita terima akhirnya. Sehingga kalau kita sudah terima syariat Allah, ya kita sami'na wa ata'na. Termasuk tadi harus kamu lepas tuh yang namanya jabatan. Ya udah bismillah Anda saya lepas. Ya. Kalau mau bargaining mungkin ya itu ratusan miliar nilainya. Ya, artinya berarti harga akidah Islam itu eh, lebih mahal daripada ratusan miliar berarti ya Pak ya. Kan gitu, ya kan? Nah, jadi saya kira itu mungkin yang bisa kita katakan kalau banyak khotib-khotib Jumat itu kita bersyukur dapat nikmat Islam, nikmat iman. Di situ mungkin maksudnya Pak ya. Kita menemukan kenikmatannya itu di situ bahwa ternyata begitu akidah Islam itu sudah memuaskan akal kita, maka batin kita itu tenang. Ya. Batin kita ini belum tenang kalau mungkin masih ada hal-hal yang kita nalar kok belum masuk, belum ketemu jawabannya. Gitu. Jadi itu persoalan akidah. Memang kalau udah belajar kalau belajar akidah, memang istilahnya itu harus banyak tanya, Pak. Ya. Kalau tapi begitu sudah banyak tanya dan terpuaskan, ya syariat itu samina wa ta'na. Ya. Eh, jangan sampai kebalik, ya. Kita belajar akidah langsung telan aja, nggak mau tanya, terima doktrin aja gitu. Tapi syariat malah kita pertanyakan terus menerus. Nah itu malah jadi nggak ada amalnya kalau udah kayak gitu ya. Suruh zakat nanti dulu. Maksudnya apa nih? Kenapa 2,5%? Kenapa nggak 1% aja? Misalnya gitu. Suruh puasa, waduh, tar dulu ya, belum kuat nih kalau puasa. Nunggu kalau pas sudah agak tabungannya udah banyak gitu. Ya itu namanya mempertanyakan syariat. Karena apa? Karena bisa jadi mungkin kita nggak belajar akidah yang tepat. Jadi sebaiknya ketika kita belajar akidah banyak tanya, ya. Tapi begitu sudah selesai, terpuaskan, maka syariat itu tinggal kita taati. Itu Pak Sujam. Iya, siap. Iya, ya. Syukran Ustaz, salut banget lah. Karena yang resign itu, bukan resign. Kalau yang purnama udah rada banyak gitu. Ini yang lagi di puncaknya banget gitu kan. Jadi saya ucapan salut. Syukran saja atas jawabannya. Semoga Mohon doanya istiqomah insya Allah. Amin. Amin. Doa untuk semua di hari Jumat sore ini, kita semua mudah-mudahan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di jalan Islam Ustaz. Amin amin ya Bang. Dan mudah-mudahan ini Jumat terakhir untuk ketiadaan khilafah ini apa namanya? Amin. Alhamdulillah insyaallah. Baik, khilafah gitu. Baik, terima kasih Pak Sujang di Banten, Ujung Kulon. Ini luar biasa. Berikutnya ada pertanyaan dari Bapak mungkin ya, ini Pak Nomo. Potensi umat Islam sangat besar. Nah, apakah Pak Hanafi akan memfasilitasi suatu organisasi misalnya yang menggali potensi umat Islam tersebut? Misal kita mikrokan dulu saja, misalnya dalam hal usaha dengan mendirikan koperasi misalnya, saya akan langsung daftar ikut mendukung program Hanafi. Masya Allah. Enggak usah. Iya.
Pak Nomo ya. Eh, ini kalau kita bicara ekonomi, Pak ya. Saya di saya belajar salah satu semangat yang saya kira bagus itu saya dapatkan dari Mas El Chandra. Mas El Chandra itu dulu bekerja di bank ya. Sekarang beliau mengepalai atau mengetuai komunitas Xpeng ya. Beliau itu punya punya semangat yang bagus soal membangun ekonomi umat Islam ini. Jadi gini, eh, pemilik dana itu orang Islam, ya. Pengguna dana sebagian besar itu juga umat Islam, ya, di Indonesia ini ya. Cuma masalahnya yang punya dana itu kan nitipnya di bank, gitu. Dan orang yang mau menggunakan dana untuk usaha itu minjemnya dari bank. Nah, padahal sebenarnya seandainya eh, bank ini ditiadakan, apalagi ini menjadi menjadi sumber dari praktek riba bank itu, kalau itu dihilangkan, maka lembaga intermediari ini kan menjadi nihil dan yang terjadi adalah interaksi langsung antar umat. Nah, sebenarnya misi ini yang mesti harusnya didorong, gitu. Jadi antara pemilik dana dengan pengguna dana, antara yang punya uang dengan yang butuh uang untuk usaha begitu, maka langsung dipertemukan saja dalam bentuk sirkah. Ya. Nanti Mas Dodi menjaga sirkah solusinya. Itu saya setuju gitu. Sehingga tidak ada lagi lembaga intermediari dalam hal ini bank yang mengambil keuntungan, apalagi dengan cara yang haram ya, dengan cara riba itu, yang kemudian malah membuat membuat yang punya dana itu punya resiko bisa kehilangan ya, dulu kayak krisis tahun 97 ya, atau juga yang pengguna dana yang minjem untuk usaha itu kemudian terkena kredit macet, bahkan kemudian disita dan seterusnya. Ini kan gara-gara karena praktek ekonomi ribawi yang seolah-olah kayak mewajibkan kalau nggak lewat bank itu kemudian nggak bisa diakui bisnisnya. Nah, maka dari itu kita punya pilihan. Kita punya pilihan bahwa eh, interaksi ekonomi antar umat ini memang sebaiknya didorong itu langsung. Nah, supaya tidak terjadi praktek ekonomi yang salah, maka tentu ada banyak majelis, mungkin dalam bentuk sekolah atau sekolah tinggi ekonomi Islam Hamfara misalnya, ya, atau lembaga pendidikan yang lain, atau guru-guru yang lain yang membersamai, supaya ngerti ya bagaimana melakukan aktivitas ekonomi, misalnya salah satunya dalam bentuk zakat. Atau bagaimana bisnis yang sesuai dengan aturan Islam yang betul-betul adil sehingga semua itu akan merasa fair ya, akan merasa puas, itu seperti apa. Nah, itu yang kemudian mesti harus didorong. Jadi justru yang harus kita dorong adalah interaksi ekonomi antar umat ini berhubungan secara langsung ya. Jadi kalaupun ada muslimin ya yang dari agniya ya, mereka yang punya modal banyak, maka justru harus didorong untuk silahkan dana idle-nya itu disalurkan kepada pengelola-pengelola bisnis yang paham ilmunya dan amanah gitu. Sehingga kan hubungannya langsung dan ya lembaga intermediari itu tidak lagi dibutuhkan, tapi hanya lembaga yang mendampingi untuk mempertemukan mereka. Soal dengan begitu ekonomi akan lebih tumbuh merata ya, dan lebih sehat. Saya kira itu. Ustaz. Baik, alhamdulillah. Masih ada waktu sekitar 15 menit lagi, barangkali ada yang mau bertanya lagi, silakan. Mau bertanya langsung boleh, atau menuliskan pertanyaan di chat juga boleh. Masih ada? Tidak ada lagi? Sudah paham, sudah puas semua. Ini ada Mas Dodi Wijaya nih, ini juga ex-parlemen ini. Oh, Masya Allah. Oh, luar biasa. Barangkali mau sharing, Ustaz Dodi? Mana Ustaz Dodi? Kabarnya mana? Enggak. Iya, benar-benar tuh. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini tadi sambil OTW di jalan jadi sinyalnya putus nyambung, tapi alhamdulillah. Saya luar biasa alasannya tadi pertanyaannya, terus alasannya akidah itu luar biasa menurut saya. Karena jarang orang tersadar melakukan perubahan yang signifikan, apalagi seorang anggota Dewan DPR RI kok mengundurkan diri, resign karena alasan akidah. Ini luar biasa. Kalau yang dari pegawai bank terus karena akidah kena riba, itu banyak gitu loh yang hijrah. Tapi kalau di politik memang mungkin masih bisa dihitung dengan jari ya Mas Hanafi ya. Tapi kembali lagi, memang yang kadang saya sendiri masih bingung, bagaimana sih kita mau mengajak teman-teman yang lain agar mau benar-benar belajar tentang akidah kita dengan benar. Sehingga apapun itu, dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, baik itu mau belajar, bekerja, wirausaha, apapun, sebenarnya Islam itu sudah ada aturannya, tinggal mau melaksanakan atau tidak. Nah, kadang kebanyakan kita tuh, kalau yang kita suka, kita pakai aturannya. Tapi kalau yang nggak suka, cari dalil pembenaran gitu loh. Nah, kadang gitu sih. Tapi kembali lagi, pasti ada konsekuensinya, tapi pasti juga ada ujiannya. Jadi ya saya kira ya sama-sama saling menyemangati ya Nafi ya. Ya, Ustaz Dodi. Saya malah punya usul nih ke Ustaz Dodi nih. Pripun? Ya. Jadi karena sama-sama pernah merasakan parlemen, nah, bikin semacam majelis ya, akidah for politicians gitu. Wah, yo boleh-boleh saja sih, monggo saya tak ngikut. Bikin podcast bareng kan? Nah, bikin usul dakwah segmen politisi gitu. Betul. Karena kalau saya lihat yang sudah berjalan kayak pemilu terakhir kemarin inilah, pemilu kemarin ini. Nek ngobrol sama teman-teman tuh berarti kalian tuh kayak main judi ya. Iya. Yang menang ya belum tentu untung, yang kalah apalagi habis-habisan gitu. Dan kayak untung-untungan saja. Karena ada yang mungkin dengan 300 juta jadi, ada yang 1 M nggak jadi, bahkan lebih itu nggak jadi banyak. Jadi kayak main judi, makanya kok iso masih ikut-ikut. Gitu Mas Hanafi. Ya Mas, kapan-kapan kita ketemu, kita obrolin Mas. Siap. Ya, insyaallah. Baik, insyaallah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz Dodi atas sharingnya. Hati-hati di jalan, semoga lancar nih mau kemana. Insyaallah. Baik. Ada pertanyaan lagi yang mau disampaikan kepada narasumber kita? Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saifuddin dari Medan, Pak Ustadz Nabi. Jadi alhamdulillah aktivitas usaha ya, pengusaha properti alhamdulillah sampai sudah hijrah nggak pakai bank, jadi properti tanpa bank. Nah, jadi pertanyaan saya begini Pak, karena materi ini luar biasa ya, negarawan ya kan, bagaimana kita menjadi negarawan. Jadi kita tidak boleh meninggalkan DNA kita ya kan. Kalau Bapak di politik, mungkin DNA-nya politik kan, politikus. Saya DNA-nya pengusaha, begitu kan. Cuman kadang ketika kita terjun di bidang dakwah, gitu kan, kita larut, kita lupa DNA kita. Akhirnya banyak ya berubah status jadi ustadz, tapi dia kayak pengusaha lah rata-rata kan. Nanti saya lihat usahanya kok marit-marit atau biasa aja, bahkan ya kita kan jadi wasilah begitu hijrah di masyarakat itu melihat kita harusnya makin tambah sukses gitu ya. Ini mohon maaf kejadiannya kan, maaf cakap ya, kejadiannya banyak ya udah jadi ustadz kok jadi susah hidupnya gitu kan. Ini gimana nih Ustaz fenomenanya ini Ustaz? Jadi Ustaz Nabi Prais pasti juga kan di pas pada posisi puncaknya gitu kan, godaannya apa sudah mempersiapkan diri, wallahu alam ya, mungkin
mungkin sudah punya bisnis yang bagus atau apa, running well ya meninggalkan bisnis. Cuman kayaknya trik-trik inilah seorang negarawan bagaimana setelah hijrah, setelah memang kuat memperjuangkan agama ini, dia tetap menunjukkan eksistensinya sebagai pribadi yang terbaik begitu, bukan tambah lemah di sisi pandangan dunianya atau memisahkan antara dunia sama akhiratnya, karena kan terkesan seperti itu kita kan harusnya nggak boleh sekuler kan, nggak memisahkan, tapi kenyataannya karena ikut akhiratnya dunianya dilupakan, sama aja memisahkan, jadi sekuler juga saya pikir. Nah, gimana Ustadz pandangannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syafuddin. Salam. Ya, Pak siapa tadi? Pak Syafuddin. Pak Syaifuddin ya. Jadi gini Pak, menurut saya dakwah itu kewajiban ya. Terus khususnya juga untuk laki-laki, suami ya, mencari maisha dengan cara bisnis bekerja itu juga kewajiban, ya kan. Ditambah lagi kita sebagai bapak ya, mendidik keluarga, istri itu juga kewajiban. Ya. Jadi ada apa nih? Ada istilahnya, ada trilogi peran yang semua itu wajib tuh. Dakwah wajib, maisha atau bisnis wajib, kerja ya, ngurusi keluarga itu juga wajib. Lantas gimana nih kalau wajib semua itu? Nah, biasanya yang kita tanyakan atau yang saya pernah tanya juga, terus gimana nih? Apa kita harus milih salah satu? Nggak mungkin. Karena satu wajib, yang dua wajib ditinggalkan kan jadinya juga berdosa. Atau wajib semua tapi kita unggulkan salah satu, udahlah usaha aja lah gitu. Yang dakwanya ya sambil lalu, atau ngurusi keluarga serahkan istri ya, kalau pas yang penting kasih nafkah gitu. Ternyata nggak juga. Atau udahlah kita ini pokoknya totalitas dakwah gaspol gitu. Nanti kan keluarga sama bisnis yang ngurusi Allah gitu. Wal jadi jabariyah kan akhirnya. Uh, itu juga enggak. Kenapa? Pemahaman dasar kita adalah semuanya itu wajib, sehingga tiga-tiganya itu juga harus dijalankan dengan catatan apa? Ketika peran kita di waktu saat itu, di ruang saat itu mewajibkan kita untuk ngurusi dakwah, ya kita totalitas dakwah 100%. Jadi kalau pas kita punya kewajiban dakwah, ya memang totalitas dakwah tuh. Ya jangan kemudian dakwah tapi pikirannya ngurus bisnis atau ngurus wah nanti anak gimana, rumah gimana gitu, enggak. Kalau pas dakwah ya sudah. Misalnya ada kewajiban dakwah selama pagi sampai siang, ya sudah totalitas ngurusi dakwah. Nah setelah selesai, kalau di ruang dan waktu yang berbeda, kemudian yang di hadapan kita adalah bisnis atau kerja karena kewajiban mencari maisha, ya penghidupan, maka ya sudah totalitas di situ. Ya. Artinya ya sudah, nanti kalau punya bisnis ya gimana harus untung. Kan bisnis harus hitung-hitungan dan harus untung. Karena kalau enggak namanya lembaga sosial. Iya. Ya, maka dari itu ya harus 100% juga di situ. Nah, setelah kemudian urusan dakwah selesai, kewajiban yang kita tunaikan, kemudian di siang sampai sorenya kewajiban bisnis dagang kita selesaikan, gitu ya. Maka kita kembali ke rumah, kumpul dengan istri dan anak, kita maka punya kewajiban sebagai pendidik keluarga, pentarbiyah keluarga. Maka ya di situ kita kemudian menjalankan kewajiban kita. Berarti apa? Berarti kalau di rumah ya kita jangan malah jalanin bisnis atau mikirin bisnis, ngelakuin bisnis, atau juga yang urusan-urusan yang lain. Karena apa? Tempatnya, ruang, dan waktunya sedang menjalankan kewajiban sebagai kepala keluarga, gitu. Mendidik keluarga. Nah, jadi saya kira penyelesaiannya adalah dimanapun ruang dan waktu yang menuntut kita menjalankan kewajiban, maka kita berikan itu pikiran dan energi kita, bahkan materi kita itu 100% di situ. Jadi untuk dakwahnya 100%, untuk keluarga 100%, untuk bisnisnya juga 100%. Gitu. Tidak bisa kita pilih-pilih, udahlah 24 jam kita bagi aja, 8 jam dakwah, 8 jam kerja, 8 jam ini. Enggak gitu juga. Ya. Karena belum tentu juga semuanya 8 jam. Gitu kan. Maka dari itu kita pastikan kalau pas bisnis ya serius ngurusi itu. Gitu. Karena bisnis tuntutannya harus untung, ya pastikan bagaimana supaya untung. Gitu. Kalau pas dakwah juga sama, bagaimana pesan dakwah itu diterima, seni dakwahnya juga kita kuasai. Ya, bagaimana kalau di rumah kita juga harus menjadi bapak atau suami juga yang baik sampai istri, bapak yang humoris dengan anak-anaknya. Gitu.
Nah, jadi ini tentu soal kepengasuhan kalau kayak gitu. Nah, maka dari itu sekali lagi Pak, saya kira eh, kita mungkin sekarang namanya mungkin orang hijrah, mungkin ada ujiannya, ya pasti namanya orang hidup, yang nggak hijrah aja juga ada ujiannya Pak. Ya lebih baik hijrah walaupun tetap ada ujian kan, gitu. Karena yang namanya hidup memang selalu ada ujian. Tetapi kan kewajiban kita ini kan bukan soal kalau istilah Ustaz Felix itu yang saya ikuti ya, kewajiban kita itu bukan merubah pertanyaan, tapi menjawab jawaban. Ya kan? Pertanyaan itu tuh hal yang datang kepada kita itu udah kayak gini. Ujian datang kepada kita itu bukan kita inginkan, ya. Tetapi bagaimana kita menyikapi ujian itu yang kemudian akan ditagih pada Allah, oleh Allah nanti. Gitu. Sehingga walaupun katakanlah sekarang setelah hijrah, setelah resign, kemudian tantangan ekonominya lebih berat, ya kita harus punya cara untuk menyikapi itu. Dan penyikapan paling dasar, paling fundamental, pertama kali yang harus dilakukan, itu adalah membenarkan pemahaman tentang akidah dan rezeki. Karena kan kalau ekonomi kaitannya sama rezeki. Ya. Itu harus benar dulu. Karena kalau sudah benar, insya Allah sekalipun ada masalah, ada tantangan, tentu saya berdoa semoga Bapak Ibu semua yang menekuni jalan dakwah, jalan ketaatan Allah ini dimudahkan rezekinya. Ya. Maka insya Allah tantangan yang ada muncul itu kita menghadapinya lebih tenang. Karena kita tahu jalan taatnya seperti apa. Kira itu Pak. Baik, alhamdulillah, masya Allah, menarik sekali sebetulnya. Sore hari ini diskusinya semakin hangat. Hanya mohon maaf kita dibatasi oleh waktu. Ini tinggal 3 menit lagi. Ada beberapa pertanyaan sudah masuk, tapi mohon maaf ini tidak bisa kami sampaikan semuanya. Insya Allah kita akan simpan terlebih dahulu. Mudah-mudahan ini bisa disampaikan pada kesempatan yang lain. Nah, ini di antaranya ada pertanyaan Pak Nomo, goal konkretnya apa? Tadi sudah di-spill oleh Ustaz Hanafi ya, nanti ditunggu saja tanggal main. Insya Allah mudah-mudahan digunakan. Baik, kita akan masuk ke sesi terakhir yaitu penyampaian closing statement, namun kita akan simak setelah video berikut ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari siswa Hamfara dan keluarga besar Stay Hamfara Yogyakarta mengucapkan banyak terima kasih, jazakumullah jasa kepada para donatur wakif yang telah memberikan kebaikan berupa donasi dan juga wakaf untuk pembangunan dan pengembangan kampus Stay Hamfara Yogyakarta. Alhamdulillah sepanjang tahun 2023 ini kami siswa Hamfara telah merealisasikan donasi dan wakaf dari para donatur dan wakif sebanyak 6 proyek. Yang pertama, cor lantai 1 gedung utama Stay Hamfara dengan nilai Rp20.977.000. Kemudian yang kedua, perbaikan atap asrama Ikhwan Hamfara tahap 1 sebesar Rp190.580.000. Kemudian yang ketiga, perbaikan atap kamar mandi asrama Akhwat Hamfara sebesar Rp22.800.000. Kemudian yang keempat, tampilan gedung utama Stay Hamfara sebesar Rp34.215.500. Kemudian yang kelima, pembongkaran plafon asrama Ikhwan Hamfara tahap 1 sebesar Rp1.680.000. Dan kemudian yang terakhir keenam, yakni pembuatan profil tampilan depan gedung utama sebesar Rp7.670.000. Insya Allah di tahun 2024 kami dari siswa Hamfara akan tetap melanjutkan pembangunan dan pengembangan kampus Stay Hamfara Yogyakarta. Yang pertama, perbaikan atap asrama Ikhwan tahap 2 yaitu di sisi utara dan juga di sisi timur. Kemudian di gedung utama kampus Stay Hamfara Yogyakarta yakni di sisi barat dan juga di sisi timur. Dan kemudian yang ketiga, masjid kampus Hamfara yang kemudian atapnya akan kami beri kubah. Maka kami mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya kakak alumni, untuk berpartisipasi mendukung terhadap pembangunan dan juga pengembangan kampus Stay Hamfara berupa donasi, dan insya Allah akan menjadi pahala jariah, pahala investasi untuk Bapak Ibu dan kakak alumni sekalian. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Jazakumullah jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terakhir Ustaz kami mohonkan untuk memberikan closing statement di taklim online Hamfara pada sore hari ini. Monggo, Ustaz. Bapak Ibu semua, sebagai akhir dari majelis kita ini, saya menyampaikan pendek bahwa kita sudah terlahir sebagai Muslim, ya, dan kita mungkin lupa, tapi Allah mengingatkan kita di surah Al-A'raf itu bahwa sebelum kita ini lahir di dunia, sebelum kita ini nempel di rahim ibu kita masing-masing, Allah itu pernah bertemu kita dan bertanya kepada kita, alastu birabbikum. Dan kita menjawab, qalu bala syahidna. Dan kita menjawab, ya Allah, engkau adalah, kami bersaksi, engkau adalah Tuhan kami. Sehingga artinya ketika kita sudah lahir dan diberi waktu masing-masing di dunia ini, maka pastikan bahwa apapun yang kita lakukan sebagai pengusaha, sebagai pendidik, sebagai politisi, sebagai ustadz, sebagai profesi apapun yang kita tempuh, maka pastikan bahwa yang kita lakukan ini terikat dengan aturan Allah, dan tambahkan pada profesi kita masing-masing ini, kita apapun profesi kita punya fungsi dakwah untuk menegakkan Islam di akhir zaman ini. Karena Islam tegak ini sudah menjadi janji Rasulullah SAW, janji Allah dan juga bisa Rasulullah SAW, maka pasti akan terjadi. Untuk tujuan yang pasti terjadi, yang pasti benar, maka kewajiban kita adalah menempuh jalan yang benar, dan insya Allah sore ini kita berkumpul di jalan yang benar untuk menegakkan isyarah Rasulullah SAW secara bersama. Terima kasih, semoga Allah memudahkan jalan kita dan Allah istiqomahkan kita di jalan dakwah, jalan taat ini, dan Allah memberkahi, meridhoi segala langkah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.